Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan fiddin, azakumullah. Bapak dan Ibu, jamaah Isya dan Tarawih Masjid Al-Bilal, Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta Pusat. Setelah membaca amin 3 kali di atas mimbar, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun mimbar, langsung dikonfirmasi oleh para sahabat. Ya Rasulullah, ada apa gerangan? Kenapa Anda membaca amin 3 kali? Jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah turun malaikat Jibril sebentar tadi dan mengatakan, raghima anfu abdin, telah celaka seorang hamba, telah tersungkur hidung seorang hamba. Pertama, dakhala alaihi Ramadan lam yughfar lah, faqultu amin, maka aku katakan amin. Yang kedua, raghima anfu abdin, celaka seorang hamba, tersungkur hidung seorang hamba yang adraka indahu abawahul kibar falam yudkhilahul jannah, faqultu amin. Yang ketiga, raghima anfu abdin, celaka seorang hamba, tersungkur hidung seorang hamba, dzukirtu indahu falam yusalli alaihi, faqultu amin. Nah, jadi materi kita pada malam ini adalah hidung-hidung yang tersungkur. Mudah-mudahan hidung kita jamaah Masjid Al-Bilal tidak ikut tersungkur. Amin ya rabbal alamin. Ini diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Adabul Mufrad. Yang pertama dikatakan malaikat Jibril, raghima anfu abdin, celaka seorang hamba, tersungkur hidung seorang hamba. Bapak Ibu bayangkan, di luar ada orang jalan tergopoh-gopoh, lalu tersandung kakinya, pam, jatuh, pecah hidungnya, darah tertumpah. Alangkah malangnya dia. Ini perumpamaan yang diambil oleh malaikat Jibril dan yang diaminkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hidung siapa yang tersungkur itu? Pertama, dakhala alaihi Ramadan lam yughfar lah. Dia masuk bulan Ramadan, tapi keluar Ramadan dosanya tidak diampuni. Kenapa sampai celaka dia? Karena Ramadan bukan hanya bulan rahmat. Ramadan juga bulan maghfirah, bulan ampunan. Ramadan juga bulan itqun minan nar, pembebasan dari api neraka. Ada 3 serangkai hadis Nabi, sama-sama dari Abu Hurairah, sama-sama riwayat Bukhari Muslim. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaba, man qama Ramadana imanan wa ihtisaba, man qama lailatul qadr imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang puasa di siang Ramadan
dengan iman dan ikhlas. Yang qiyamul lail di malam Ramadan dengan iman dan ikhlas. Yang mendirikan malam qadar dengan iman dan ikhlas. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Diampuni dosanya yang sudah berlalu. Lalu kenapa dosa orang ini tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena memang di siang hari dia tidak puasa. Dikatakan sakit, man kana minkum maridun. Dia segar bugar. Dikatakan safar, aw ala safarin. Dia tidak kemana-mana, puncak hidungnya selalu di Cempaka Baru. Dikatakan datang bulan, kumisan. Ada kumisan datang bulan? Innalillah. Tidak ada alasan syar'i baginya untuk tidak puasa, tapi dia tidak puasa. Satu kemungkinan. Kedua, dia tidak qiyamul lail. Dia tidak tarawih. Dia tidak witir. Malah orang tarawih dia sibuk di luar mondar-mandir, gitar-gitar. Yang lebih malangnya bakar petasan, bikin kegaduhan. Dardir dor, dardir dor. Apalagi Lailatul Qadar. Bagaimana mungkin Allah akan mengampuni dosanya? Maka malaikat Jibril mengatakan, raghima anfu abdin. Celaka seorang hamba, tersungkur hidung seorang hamba yang dakhala alaihi Ramadan lam yughfarlah. Dia masuk bulan Ramadan tapi dosanya tidak diampuni. Ramadan tidak ngaruh, nah, bahasa Betawi gitu. Ramadan tidak ngaruh pada dirinya. Ya. Maka itulah yang membuat dia celaka. Mudah-mudahan kita tidak termasuk. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, yang diaminkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedua, raghima anfu abdin, celaka seorang hamba, tersungkur hidung seorang hamba. Ada raka indahu abawahu kibar. Dia mendapatkan orang tuanya yang sudah sepuh. Falam yudkhilahul jannah, tapi tidak membuat dia masuk surga. Mungkin sudah familiar di telinga kita, ridallah fi ridal walidah wa sukhtullah fi sukhtil walidah. Ridhonya Allah terletak pada ridhonya orang tua. Murkanya Allah juga tergantung kepada murkanya orang tua. Perkara surga di bawah telapak kaki ibu itu sudah familiar di telinga kita. Tapi kenapa dia tidak masuk surga? Karena memang dia tidak birrul walidain, tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Lalu kenapa membuat hidungnya tersungkur? Kenapa membuat dia celaka? Dan memang Allah telah perintahkan kepadanya, wa wassaynal insana biwalidayhi, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbakti kepada ibu bapaknya. Luqman surah 31 ayat 14. Dan ketika Nabi SAW ditanya, ya Rasulullah, kepada siapakah saya lebih berhak lebih dulu berbuat baik? Jawab Nabi, ummuka. Ditanya lagi, kemudian kepada siapa lagi ya Rasul? Ummuka. Kemudian kepada siapa lagi ya Rasul? Nabi masih menjawab ummuka. Barulah pertanyaan yang keempat ketika ditanya, kemudian kepada siapa lagi ya Rasul? Abuka, bapakmu. Ini juga diceritakan oleh Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam sahih mereka. Demikian pentingnya birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, karena perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya dalam hadis yang sahih. Lalu selanjutnya, karena besarnya jasa dan pengorbanan orang tua kepada kita, mulai daripada
Sajak sehari dalam rahim, 9 bulan dalam kandungan, susah jo payah batangguangkan. Hamalat ummuhu wahnan ala wahnin. Ya. Ibunya telah menghamilkan dengan kepayahan yang bertambah payah. Makan tak enak, tidur tak nyenyak. Setiap makan muntah, setiap makan muntah lagi. Tidur telantang terus, bosan. Miring gak enak, apalagi tengkurap. Kasihan ibu kita sedang hamil, makan tak enak, tidur tak nyenyak. 2 musim arek menyusu, 5 tahun dalam pangkuan, kasih jo sayang bercurahkan. Ya. Maka kita tidak boleh ya durhaka kepada orang tua. Wa fisaluhu fi amaini. Ibu kita telah menyapihnya selama 2 tahun. Kadang-kadang lah runtuh bau melenggokkan, lah parau suara mendendangkan. Jo nyanyi makota kalau anak gadang lah ba'a. Kasanda badan di malamah, katolong badan di matuo. Itu doa orang tua kita. Mereka berharap menerima pensiun ketika tua. Tapi apa hendak dikatalah gadang anak kandung kini. Kain pendukung indak tak ganti. Air susu tak boleh tidur. Mungkin jodoa utang bisa diansua. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghirah. Tidak jarang dalam kehidupan kita orang tua menjadi budak, orang tua menjadi pembantu di rumah kita, orang tua tidak disenangkan, malah orang tua perasaannya dilukai, teriris-iris. Betapa kasihan orang tua kita. Ini yang menyebabkan raghima anfu abdin, celaka seorang hamba, tersungkur hidung seorang hamba ketika dia mendapatkan orang tuanya tapi tidak menyebabkan dia masuk surga. Malah Nabi SAW mengatakan akbarul kabair, dosa yang besar dari yang besar, nenek moyangnya dosa, mbah buyutnya dosa, setelah syirik mempersekutukan Allah adalah uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Nah, oleh sebab itu diperintahkan kepada kita anishkurli wali walidaik, bersyukurlah kepadaku dan berterima kasih kepada kedua ibu bapa, kepada kedua orang tua. Ayah tidak kalah penderitaannya daripada ibu. Berangkat pagi, pulang petang, panas terik, hujan berangin. Kemana? Kerja. Untuk apa? Cari nafkah untuk kita. Pengorbanan orang tua kita tiada tara. Itulah yang menyebabkan kita menjadi celaka, hidung kita menjadi tersungkur ketika tidak berterima kasih kepada kedua orang tua, ketika tidak berbakti kepada ibu dan bapa. Saudara-saudara, kadangkala orang tua kita itu sensitif, perasa, semua fasilitas dikurangi Allah sesuai dengan janji Allah, wa man nu'ammirhu nunaqqishu. Barang siapa yang dipanjangkan umurnya, dikurangi fasilitasnya. Telinga yang tadinya nyaring sekarang sudah budek. Mata yang tadinya tajam sekarang sudah kabur. Otak yang tadi berpikiran jernih sekarang kadang-kadang nggak masuk akal. Hatinya mulai sensitif, perasa, suka nangis. Ya. Nah, maka orang tua kita itu semakin tua semakin dimanjakan harusnya. Kadang-kadang orang tua kita itu nyinyir, ya. Nah, maka diingatkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff.
Jika salah seorang di antara keduanya atau dua-duanya sampai berusia lanjut di sisimu, maka jangan pernah katakan kepada orang tua. Betapapun nyinyirnya dia, betapapun menyebalkan, betapapun membuat kita marah dan segala macam, ketahuilah bahwa itu merupakan ujian buat kita. Kalau lulus, masuk surga. Kalau tidak lulus, masuk neraka. Belum apa-apa kesabaran yang diminta kepada kita dibanding kesabaran orang tua kita waktu kita kecil. Mulai daripada menghamilkan, melahirkan, bersabung nyawa, membesarkan, kadang-kadang sedang enak makan, kita buang Bukan makan yang dilanjutkan, tapi kita diurusin dulu oleh ibu kita. Maka belum apa-apa kesabaran kita dibanding kesabaran orang tua kita mengasuh kita di waktu kecil. Di samping itu, wala tanharhuma, jangan pernah membentak kedua orang tua. Subhanallah, sekarang apa yang tidak pernah kita dengar sudah kita dengar. Ada anak yang menghujat orang tuanya. Ada anak yang memperkarakan orang tuanya. Ada anak yang mengadukan orang tuanya ke pengadilan. Ini anak apa ini? Anak kurang ajar. Padahal diingatkan oleh Allah, wala tanharhuma, jangan pernah menghardik, membentak kedua orang tuanya. Tapi wa qul lahuma qaulan karima, ucapkan kepada kedua orang tua itu ucapan yang mulia, ucapan yang baik. Kita masih ingat waktu muda dulu, ketemu dengan anak gadis orang. Dia belum apa-apanya dengan kita. Tidak ada jasanya bagi kita. Tapi kita memilih bahasa yang baik, bahasa yang bagus. Nah, begitu juga ibu-ibu ketika gadis dulu. Ketika ketemu dengan pemuda, idolanya mencari kata-kata mutiara yang indah. Padahal jasanya tidak ada kepada kita. Kebaikannya belum ada kepada kita. Kenapa kepada orang tua yang sudah jelas jasanya besar? Kebaikannya banyak, kenapa kita ketus kepada orang tua? Kenapa kita tidak mengatakan perkataan yang mulia, perkataan yang lemah lembut, apalagi ketika orang tua kita sudah lansia, sudah usia lanjut. Nah, maka dari itu, anishkurli wali walidaik, bersyukurlah kepadaku dan berterima kasih kepada kedua orang tuamu. Artinya apa? Syukur kepada Allah saja belumlah lengkap tanpa berterima kasih kepada kedua orang tua. Bersyukur kepada Allah saja belumlah cukup tanpa berterima kasih kepada ayah dan bunda kita. Selesai Ustaz? Belum, masih ada lagi. Apa? Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Tanda syukur kepada Allah, tanda terima kasih kepada orang tua. Jangan lupa ucapkan doa. Rabbirhamhuma, ya Rabb, beri rahmat kedua orang tuaku, sayangi ibu bapakku sebagaimana dia telah mendidikku di waktu kecil. Nah, perhatikan ayat ini. Ayat ini tidak menyuruh kita mengirim Fatihah. Ayat ini tidak menyuruh kita mengirim Yasin. Ayat ini menyuruh kita mendoakan. Jelas ayatnya, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ucapkan doa, ya Rabb, beri rahmat orang tuaku, kasihi sayangi orang tuaku sebagaimana dia telah mendidikku di waktu kecil. Sering-seringlah berdoa. Jangan hanya sampai 3 hari setelah kematiannya. Jangan hanya sampai 7 hari setelah kematiannya. Jangan hanya sampai 40 hari. Jangan hanya sampai 100 hari. Tapi setiap saat, selagi nyawa masih dikandung badan, selagi matahari masih terbit di ufuk timur, selalulah mendoakan orang tua kita, selalulah mendoakan ayah dan bunda kita, supaya kita tidak termasuk orang yang celaka. Semoga kita tidak termasuk hidung yang tersungkur.
Yang ketiga, raghima anfu abdin, celaka seorang hamba, tersungkur hidung seorang hamba. Ya, hamba yang mana? Ya, hamba yang ketika disebut namamu, ya, nama Nabi, tapi dia tidak bersolawat. Dia tidak bersolawat. Maka itu membuat dia celaka, membuat hidungnya tersungkur. Ya. Nah, jadi dikatakan oleh malaikat Jibril, radima anfu abdin dzukirtu indahu falam yusalli alaihi. Namaku disebut di sisinya, tapi dia tidak berselawat untukku. Berapa kali nama Nabi disebut Muhammad, Muhammad, tapi kita berat mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Ini membuat hidung kita tersungkur, membuat hati kita menjadi orang yang celaka. Ini menunjukkan solawat adalah suatu hal yang disyariatkan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya senantiasa berselawat untuk Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Orang yang beriman, berselawatlah untuk Nabi, ucapkan salam penghormatan. Ini qala Allah yang menjadi dalil disyariatkannya solawat. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, man shalla alayya salatan wahidah, siapa yang berselawat untukku satu solawat, sallallahu alaihi asyara salawat, Allah berselawat untuknya 10 salawat. Di riwayat yang lain, dihapuskan 10 kejahatan, diangkat 10 derajat. Untuk orang yang bersalawat cuma 1 kali, apalagi salawat berkali-kali. Maka tidak benar ada nada-nada biring di luar sana, orangnya anti salawatan. Memang ada orang anti salawatan. Kalau memang ditemukan orang anti salawat, perlu dipertanyakan keimanannya, keislamannya. Karena salawat merupakan bagian daripada syariat Islam. Barangkali ada yang anti dengan salawat palsu. Ya. Bapak Ibu, bukan ijazah saja yang palsu, salawat juga ada yang palsu. Ya, hati-hati. Yang disyariatkan adalah salawat yang original, salawat yang asli. Sebagaimana dijawab oleh Nabi ketika ditanya oleh sahabat, kaifa nusalli alaika ya Rasulullah, bagaimana cara kami bersalawat untukmu ya Rasul? Jawab Nabi, faqulu Allahumma salli ala Muhammad, ucapkan olehmu Allahumma salli ala Muhammad, seperti yang kita baca ketika tahiyat, ketika tasyahud. Itu yang disyariatkan kepada kita. Bukan solawat yang dibuat oleh orang-orang sepeninggal Nabi SAW. Itu namanya solawat bajakan, kalau tidak mau dikatakan salawat palsu. Ya, sebut saja salawat nariyah, salawat badar, salatullah, salamullah. Masih ingat Kiai Haji Abdul Rahman Wahid yang kita kenal dengan Gus Dur, mantan presiden kita? Apa kata beliau? Salatullah salamullah itu lagu Indonesia Rayanya orang NU, kata beliau. Beliau mantan ketua PBNU. Jadi itu bukan salawat, itu lagu, nyanyi. Mungkin sebagian kita itu yang tidak suka, itu yang anti. Bukan anti salawatan yang asli. Kalau salawat yang asli, wajib kita merestuinya. Tidak boleh kita
anti terhadapnya. Ya, kalau anti dengan barang palsu boleh toh? Ya. Ada anti dengan rupiah palsu, ada anti dengan ijazah palsu. Kenapa tidak boleh anti dengan salawat yang palsu? Ya, tapi salawat yang asli, maka suatu keharusan bagi kita untuk mengamalkannya. Ketika kita tidak bersalawat, ketika nama Nabi disebut, ketika nama Rasul disebut, ini yang mengundang kecelakaan, ini yang menyebabkan raghima anfu abdin, celaka seorang hamba, tersungkur hidung seorang hamba. Mudah-mudahan hidung kita tidak termasuk hidung yang tersungkur, kita tidak termasuk orang yang celaka, ya, dengan 3 hal tadi. Mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Barakallahu li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.